Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar matematika lagi ya. Kemarin kan kita udah belajar tentang tabel, diagram batang, diagram garis. Nah, hari ini kita akan membahas materi terakhir kita, yaitu tentang diagram lingkaran. Kalian mungkin udah belajar ya tentang diagram lingkaran ini di SD. Udah ada kok ini materinya di SD dulu, udah masuk materi UN sebenarnya, tapi kalian gak UN ya. Oke, kita akan bahas aja ya gimana caranya kita membuat diagram lingkaran. Misalkan ada tabelnya itu menunjukkan ukuran sepatu dan frekuensi itu adalah banyak siswa, biasanya banyak siswa. Jadi maksudnya nih yang punya ukuran sepatu 33 itu ada 2 orang gitu. Terus 34 ada 4 orang, 35 ada 3 orang gitu ya. Itu maksud dari tabel ini. Nah, saya pengen ngubah tabel ini ke dalam bentuk diagram lingkaran. Kalau misalnya ke dalam bentuk diagram batang sama diagram garis kan udah bisa ya. Kemarin udah dijelasin juga caranya. Nah, kalau misalkan kalau ke diagram lingkaran gimana caranya? Caranya itu adalah gini caranya ya. 33 itu 2 orang kan ya. Nah, kita hitung masing-masing persentasenya. Untuk 33 misalkan 33 itu kan 2 orang ya. Nah, kita tulis 2 per seluruh siswanya ada berapa? 24. 2 per 24 dikali 100%. Nah, sebenarnya diagram ini bisa kita bentuk, diagram lingkaran bisa kita bentuk dalam persen atau dalam derajat. Saya akan menjelaskan yang persen dulu. Nah, terus kita bagi 100 dibagi 24 berapa? 4,16. Terus kalikan 2 berarti jadi berapa? 8,32% gitu. Terus yang 34 ada berapa orang? 4 orang. 34 berarti 34 itu sama dengan 4 orang kan. 4 per 24 dikali 100%. Jadi dibagi lagi jadi 4,16. 4 kali 4,16 berapa? 17,64%. Tuh. Terus 35 berapa orang? Kita lihat. 3 orang. Berarti kita hitung juga. Sama dengan berapa barusan teh? 3 orang ya? Iya, 3 orang. Berarti 3 per 24 kali 100% sama dengan ini jadi 4,16. 3 kali 4 itu 12. Jadi 13,48%. Gitu terus kita hitung sampai yang data terakhir yang punya nomor 39 gitu. Nah, kalau coba kalian hitung ya, hasilnya tuh nanti kayak gini. Kita bikin ini lagi, bikin satu kolom lagi di sini. Persentase. Tadi yang 2 itu berapa? Berarti jadi 8,32. Yang 4 itu jadi 17,64. Terlalu tebal kayaknya. Terus yang 35 itu 3 orang, dia jadi berapa persen? 13,48 ya. Tuh. 13,48%. Terus 2 orang tadi sama kayak yang pertama berarti jadi 8,32%. Kalau 6 orang, 6 ini jadi 24,96%. Terus kalau 4 orang itu 17,64. Terus kalau 3 orang itu jadi 13,48. Tapi ini kayaknya ada yang salah deh. Ini bukan 17,64 tapi 16,64. Yang ini 16,64, yang ini 12,48. Ini 16, ini 12. Coba gerak ya kalian hitung ulang.
Ini jadi 16,64, 12,48, ini 16,64, ini 12,48. Nah ini kalau misalkan dijumlahin hasilnya itu harus 100%. Kalau lebih dikit nggak apa-apa gitu. Nah abis gini kita bikin lingkaran. Gimana ya bikin lingkarannya ya, bingung. Bikin lingkaran dulu sekarang. Bikin lingkaran. Ya penyok. Bentar. Masih penyok juga. Kalian bikin lingkarannya boleh pakai uang koin, boleh pakai jangka, bebas ya. Ini susah dibikin lingkarannya, saya anggap aja ini lingkaran yang sempurna ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Nah kalau habis gini gimana? Kan kalau selingkaran ini 100%, kalau setengahnya berarti berapa persen? 50 kan, ini 50. Terus kalau seperempatnya 25%. Sekarang kita lihat, kalau segini berarti berapa? Ini 12,5% nih, 12,5. Nah sekarang kita lihat yang ukuran 33 dia ada berapa persen? Oh 8%, berarti akan lebih kecil dari berapa? Dari seperempat lingkaran kan? Coba kita lihat ya. Nah, dia itu akan jadi 8% kan tadi. Kalau 8% berarti sekitar segini nih. Ini misalkan ini ukuran 33. Berapa persen? 8%. 8, sekian ya. 8, sekian persen. Terus nomor selanjutnya 16%. Oh berarti dia akan lebih dari 12% ya kan. Ini kan segini 25, 18, berarti segini nih, sekitar seginilah. Aduh sekitar segini. Ini yang ukurannya 34. Terus yang ukurannya berapa? Ukurannya 35 itu 12%. Berarti kan dia ini 8 tambah 12 itu baru 20. Ini berarti 5. Segini nih, sekitar segini. Kalian terus aja gitu ya. Terus aja sampai nanti penuh si lingkarannya. Jadi yang ukuran 35. Terus yang ukuran 36 berapa persen? Oh 8% lagi, berarti sama kayak yang awal. Ntar. Nah berarti sama kayak yang ini, kecil bagiannya. Tidak itu jadi kayak gini, segini gitu kecil. Ini ukuran 36. Terus ukuran berapa lagi? 37 itu 24%. Berarti sekitar segini. Nah ini ukuran 37. Ukuran 38 berapa? 16, 12. 16 itu berarti sekitar seginilah ya. Nah ini ukuran enggak kegedean segini mungkin. Nah ini ukuran 38, ini ukuran 39 gitu sih. Ini sebenarnya proporsinya sangat salah ya, maksudnya bukan nggak salah-salah amat, tapi kurang proporsional gitu. Coba nanti kalian pakai apa ya, datanya yang jumlahnya enak buat dibagi, yang bisa dibagi 100 gitu, jadi lebih mudah untuk menghitungnya. Intinya kayak gitu ya caranya teh. Nah terus sekarang kalau misalkan dalam bentuk derajat gimana, kan ini baru dalam bentuk persen. Nah kalau dalam bentuk derajat kita ngitungnya itu dengan ini, kalian boleh tulis atau enggak juga nggak apa-apa ya. Nah kalau misalkan dalam bentuk derajat kan tadi ini persen ya, nih saya hapus. Dalam persen udah, berarti sekarang dalam bentuk derajat. Satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat ya. Nah berarti cara ngitungnya itu adalah misalkan yang ukurannya 33 ya, 33 itu 2 orang. Nah
33 sama dengan ada 2 orang per semuanya itu 24 orang dikalinya, bukan dikali 100 tapi dikali 360 derajat, sama dengan 30 ternyata. Berarti ini tuh 360 bagi 24 itu 15, berarti 2 kali 15 sama dengan 30 derajat gitu. Terus aja dihitung, coba kita hitung ya satu-satu. Nah tadi kan udah dalam bentuk persen, sekarang dalam bentuk derajat. Derajat ini berapa? Ini 30 derajat, ini jadi 60 derajat, ini jadi 45 derajat, ini jadi 30 derajat, ini jadi 90 derajat, terus ini jadi 60 derajat, ini jadi 45 derajat. Nah kalau ini lebih enak angkanya, nggak koma-koma, jadi lebih mudah untuk gambar ke dalam bentuk diagram lingkarannya. Cara nggambar ke dalam bentuk lingkarannya gimana? Ini ya, saya sajikan yang udah jadinya. Nih kayak gini yang udah jadinya. Kalau dalam bentuk apa namanya teh? Dalam bentuk derajat. Nih kayak gini jadinya. Itu. Caranya gimana? Kalian pakai busur derajat. Titik pusatnya itu ini, yang tengah. Sebagai titik pusat. Bentar, saya cari warnanya. Nah, nih yang tengah itu dia sebagai titik pusat. Nah, tempatkan busur derajatnya di sini. Terus ukur 30 derajat itu segimana? Oh, ternyata segini. Gitu. Terus kalau 60 derajat segimana? Segini. 45 segimana? Segini. Gitu terus. Untuk lebih lengkapnya cara bikinnya, cara untuk yang tadi persen-persen juga silahkan kalian cari di YouTube ya. Saya hanya ini pengantar saja caranya secara garis besar seperti ini. Jadi kalian silahkan cari cara membuat diagram lingkaran seperti apa, atau mungkin kalian sudah begitu, atau mungkin kalian udah udah jago, udah bisa, kalian boleh langsung praktek. Nah gitu pembelajaran hari ini selesai. Tugasnya kalian bikin poster. Poster apa, Bu? Poster ini tentang statistika ini. Kemarin kan kalian udah ngumpulin data berat badan, terus ada tinggi badan, terus ada nomor sepatu ya. Nah kalian sajikan, jadi kalian pilih nih, kalian mau bikin diagram yang mana? Enggak deng, enggak, bukan gini. Jadi kalian sajikan data berat badan, data tinggi badan, data nomor sepatu ini ke dalam bentuk tabel gitu ya. Sajikan ke dalam bentuk tabel. Terus yang berat badan ini sajikan dalam bentuk diagram batang. Yang ini sajikan dalam bentuk diagram garis. Terus yang nomor sepatu kalian sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Kalian tuh jumlah siswanya berapa? 13 ya? 360 bagi 13 berapa sih? Bisa gak sih 360 bagi 13? Oh enggak ya, enggak bisa ya. 100% juga susah. Dalam bentuk, kalian bebas dari diagram lingkarannya, mau dalam persen atau dalam derajat juga boleh, pilih aja salah satu ya. Berarti tugasnya apa? 1. Menyajikan ketiga data ini, data berat badan, data tinggi badan, data nomor sepatu ke dalam tabel. Kemudian sajikan berat badan dalam bentuk diagram batang, tinggi badan dalam bentuk diagram garis, dan nomor sepatu dalam diagram lingkaran.
gitu. Itu aja ya. Ini sebagai tugas proyek, kalau nggak ngerjain berarti nilai keterampilan di rapotnya akan 0 gitu. Batas pengumpulannya besok jam 12. Silahkan kalian kerjakan, boleh sambil ngabuburit, boleh sekarang. Kalau misalkan ngumpulin hari ini pasti nilainya akan lebih bagus juga. Kalian bikin dalam ini ya, dalam apa namanya, karton boleh atau HVS gitu, tapi jangan di buku tulis ya, biar posternya bagus. Jadi kalian boleh, bukan boleh, malah harus diwarnain gitu ya, si diagram batangnya itu diwarnain, diagram lingkaran juga diwarnain, kayak contoh tadi, kayak contoh ini gitu, beda-beda kan warnanya. Kemarin juga saya ngasih contoh tentang diagram batang juga beda-beda warnanya gitu. Kalau misalkan lupa tentang diagram batang gimana, silahkan tonton lagi video yang kemarin. Begitu, terima kasih sudah menyimak. Itu tugasnya. Ditutup dengan doa. Mari kita berdoa sama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silahkan tanyain. Terus kalau misalkan kalian udah nonton video ini, silahkan komen sebagai absen. Salam lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.